بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini adalah hari kelahiran putri kesayangan Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dalam kalender Ahlul Bait diserangkan dalam beberapa riwayat bahwa beliau lahir tanggal 20 Jumada Ats-Tsaniyah. Dengan dua riwayat yang ditulis oleh seluruh kitab kaum muslimin yang ada, sebagian mengatakan beliau lahir 5 tahun sebelum Rasul menjadi Nabi. Artinya ketika beliau wafat umur beliau hanya 28 tahun. Ada pendapat kedua yang lebih terkenal dan dibawa oleh Ahlul Bait bahwa beliau lahir setelah Rasulullah menjadi Nabi, 5 tahun setelah Rasulullah menjadi Nabi. Maka ketika beliau wafat umur beliau hanya 18 tahun sekian bulan. Pertama-tama selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut hari kelahiran Siti Fatimah. Karena kita semua yakin ketika Siti Fatimah dilahirkan, Rasul sangat gembira menyambut kelahiran bayi itu. Dan kita sebagai kaum muslimin harus gembira saat Rasul bergembira, sebagaimana kita harus sedih saat Rasul sedih. Malam ini kita akan berhenti sejenak membicarakan mengenai kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai sosok manusia yang tidak pernah mampu siapapun membicarakan keagungan dan kebesarannya. Apa yang mampu dibicarakan mengenai keagungan sosok suci Siti Fatimah yang Rasul sendiri menyebutkan dalam beberapa hadis ketika menjelaskan dan mengenalkan kepada kita siapa Fatimah. Salah satunya yang ditulis dalam buku-buku hadis termasuk yang ada dalam Bukhari, Sahih Bukhari, ketika Rasul menyebutkan hadis yang amat populer bahwa yang artinya kerelaan Allah ada pada kerelaan Fatimah dan kemarahan Allah ada pada kemarahan Fatimah. Innallaha la yaghdabu li ghadabik wa yarda li ridak. Begitu sabda Rasulullah, Fatimah, Allah marah dengan kemarahanmu dan rela dengan kerelaanmu. Hadis ini saja menunjukkan kepada kita bahwa Siti Fatimah tidak pernah hidup untuk dirinya,
Semua kehidupannya hanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk risalah. Sehingga beliau tidak pernah marah, kecuali kalau marah karena Allah, karena agama. Dan beliau pun tidak rela dan rela, kecuali keridhaan dan kerelaannya karena Allah, karena Rasul, dan karena agama. Karena itu kemudian beliau ketika marah, Allah akan marah. Ketika beliau rela, ridha, Allah akan rela. Sebenarnya kalimat, kalau kita membaca kalimat ridha, kerelaan Allah, sehingga ketika Rasul ingin menjelaskan mengenai kebesaran putrinya, beliau menggunakan kalimat ridha, kerelaan. Bahkan dalam hadis lain Rasul pernah bersabda, wallahi la arda hatta tardai, wallahi la arda hatta tardai, wallahi la arda hatta tardai. 3 kali beliau ulangi, Rasulullah bersabda, demi Allah, aku belum rela sebelum engkau rela ya Fatimah. Aku tidak rela kalau engkau tidak rela. Kita tahu dalam Al-Quran sering disebutkan mengenai puncak kenikmatan adalah kerelaan Allah. Tidak ada kenikmatan melebihi kerelaan Allah. Surga itu pun sendiri dengan semua nikmat-nikmat surga, dibanding kerelaan Allah kecil. Karena itu dalam Al-Quran ketika Allah membicarakan mengenai nikmat-nikmat surga, masih Allah akhiri waridwanun minallahi akbar. Kerelaan Allah lebih besar dari seluruh nikmat surga yang ada itu. Karena itu dalam hadis yang pernah kita sampaikan dalam tempat majlis taklim ini, ketika kita membaca tafsir Al-Baqarah entah dalam surat ayat yang berapa, bahwa Rasul pernah menyebutkan dalam sabdanya, ketika penghuni surga sudah menikmati semua kenikmatan surga, ketika mereka menjadi tamu Allah, nuzulan min ghafurin rahim, tamu Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Saat itu kemudian diserukan di sana atas perintah Allah, maukah kalian akan kuberikan sesuatu yang lebih mahal dan lebih berharga dari semua yang telah kalian nikmati ini? Penghuni surga mengatakan, apa ya Rabb? Apalagi semua kenikmatan telah engkau sajikan dan engkau berikan pada kami, dan kami menikmati semua kenikmatan ini. Allah berfirman, ada kenikmatan yang jauh lebih berharga dari semua ini. Penghuni surga mengatakan, kami mengharapkan itu ya Allah. Apakah itu? Allah berfirman, ridhaya lakum, kerelaanku kepada kalian, bahwa aku sekarang rela kepada kalian. Ridha ini jauh lebih mahal dari semua kenikmatan itu. Kerelaan Allah itu tidak pernah kita peroleh kecuali melalui pintunya, dan pintu kerelaan itu adalah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena tidak pernah Allah akan memberikan kerelaannya pada siapapun kalau belum mendapatkan kerelaan Sayyidil Wujudi Muhammad. Puncak kerelaan Allah yang terbesar adalah diberikan kepada Sayyidil Wujud, sehingga bahasanya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Beliau puas dengan semua pemberian Allah, dan pemberian yang terbesar itu adalah kerelaan Allah. Dan kelak syafaat di akhirat, bentuk di dunia, di akhiratnya dan di dunia, pasti pemberian terbesar untuk Rasulullah adalah putrinya Fatimah Zahra. Jadi penghuni surga, mudah-mudahan kita masuk surga kelak berkat Siti Fatimah yang kita meriahkan malam ini, hari kelahirannya. Ternyata puncak kenikmatan surga itu sendiri adalah kerelaan Allah. Dan itu puncak kenikmatan yang apabila kita membicarakan surganya Rasulullah, maka itu surga Rasulullah, kerelaan Allah yang tertinggi. Bukan cuman bidadari, minuman, dan cawan-cawan dari emas dan berlian. Surga Rasulullah jauh lebih dari itu. Tapi puncak surga Rasulullah adalah kerelaan Allah.
Begitu Imam Sajjad kalau munajat kepada Allah, ketika menyebut Allah, beliau menyebutkan ilahi wa jannati, oh Tuhanku, oh surgaku. Surga mereka adalah Allah dan kerelaan Allah. Tetapi coba kita renungkan bersama, bagaimana manusia surgawi yang kerelaan Allah ada padanya, yang kerelaan Rasul ada padanya, yang tidak pernah siapapun memperoleh kerelaan Allah dan Rasulnya kecuali memperoleh kerelaan manusia surgawi ini, yaitu Fatimah. Coba kita renungkan satu riwayat ini. Surga puncak kenikmatannya kerelaan Allah. Apa yang terjadi? Sejarah menulis Rasul dalam hidupnya setelah memiliki putri yang disebut oleh Allah Al-Kautsar, pemberian Allah yang terbesar untuk Sayyidil Wujud di skop dunia ini, sejarah menulis bahwa begitu Anas meriwayatkan, begitu Siti Aisyah juga meriwayatkan, dan banyak perawi lain, disebutkan bahwa Rasul tidak pernah tidur sebelum mencium Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Ketika salah satu istrinya bertanya, dan Rasul ini nggak pernah pisah dengan Siti Fatimah. Baik Siti Fatimah sebelum kawin masih di rumahnya bersama beliau, atau Siti Fatimah sudah menjadi istri Ali bin Abi Thalib, karena rumahnya masih bergandengan dengan rumah Rasulullah, dan tidak pernah pisah Rasulullah dengan Siti Fatimah. Sehingga kalau beliau mau keluar kota, rumah terakhir yang beliau hampiri rumah Fatimah. Kalau beliau kembali dari luar kota, rumah pertama yang beliau masuki sebelum kemana saja, ke rumah Fatimah. Tetapi ketika beliau ditanya, kenapa setiap saat kamu mencium Fatimah? Jawaban Rasul yang tidak mendambakan kecuali kerelaan Allah, dan tidak pernah menemukan kenikmatan dalam hidupnya kecuali kerelaan Allah. Jawaban Rasul cuman beliau bersabda, Fatimah haura insiyah, kullama ishtaqtu ilal jannati qabbaltuha. Fatimah adalah manusia, bidadari manusia. Setiap aku rindu surga, aku mencium Fatimah. Surganya Rasulullah, surga kerelaan Allah, di mana Rasul mendapatkan bau semerbak harum surga itu ketika mencium Fatimah. Itulah Fatimah, pintu surga, pintu kerelaan Allah. Itulah kemudian Rasul bersabda, kerelaan Allah ada pada kerelaan Fatimah, kemurkaan Allah ada kepada kemurkaan Fatimah. Mustahil orang mampu membicarakan keagungan Siti Fatimah. Fatimah, nama ini disebut Fatimah. Begitu nama ini disebut dan terdengar oleh telinga, terbayang semua arti keindahan yang dibawa oleh Islam. Dan setiap orang membicarakan Fatimah pasti akan membicarakan segi keindahan demi keindahan yang dimiliki oleh Fatimah, dan beliau tidak memiliki kecuali keindahan. Karena itu, dan hadis ini sering saya ulang-ulangi, dan indah untuk terus kita ulang-ulangi hadis ini. Karena itu Rasul pernah bersabda, "Lau kanal husnu syakhsan lakana Fatimah." Kalau kebaikan itu berbentuk manusia, maka kebaikan itu adalah Fatimah. Di dalam diri Fatimah, bagaimana seorang ibu terhadap anaknya, contoh keindahan. Dalam diri Fatimah, bagaimana contoh keindahan seorang istri terhadap suaminya. Dalam diri Fatimah, bagaimana keindahan contoh seorang ibu terhadap anak-anaknya.
seorang anak terhadap ayahnya, seorang muslimah yang beriman kepada Allah, terhadap agamanya, terhadap risalah, dan terhadap masyarakat sekelilingnya yang membawa risalah atau yang masih belum menerima risalah itu. Sosok Fatimah murni sosok keindahan. Hidupnya selalu menampilkan keindahan. Jangan heran kalau kita selalu membaca riwayat Rasul, setiap ada tamu yang meminta sesuatu, ketika beliau duduk di depan para sahabatnya dan beliau enggak memiliki sesuatu, Rasul tidak pernah kecuali menyuruh orang itu untuk pergi ke rumah Fatimah, karena beliau yakin rumah itu tidak keluar dari rumah itu kecuali semua kebaikan. Kadang-kadang Rasul memerintahkan Bilal untuk mengantarkan. Bilal, antarkan ia ke rumah Fatimah. Itu rumah penghuninya mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya, sehingga tamu-tamu dari asing semua datang dari luar Madinah kalau memerlukan sesuatu. Dan Rasul tahu, kadang-kadang Rasul tahu beliau tidak punya, tapi beliau selalu mendahulukan orang lain daripada. Dan itu puncak kemuliaan dan keindahan yang dimiliki oleh Fatimah, yang direkam oleh Al-Quran ketika beliau memberikan berbuka puasanya kepada seorang miskin, anak yatim, dan orang tawanan yang masih belum muslim, masih kafir, ditawan. Tapi ketika mengetuk pintu Fatimah, pasti ia akan memperoleh kebaikan dari Fatimah. Karena itu ketika turun firman Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa, di rumah-rumah yang telah Allah tentukan untuk disanjung tinggi rumah ini. Sahabat Rasul bertanya, rumah siapa itu ya Rasulullah? Rumah-rumah siapa yang Allah sanjung tinggi? Kata Rasulullah, rumah para nabi. Kemudian ada di antara mereka yang menuding rumah Fatimah sambil bertanya, apakah rumah ini termasuk ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ini yang lebih mulia dari semua rumah. Karena itu Rasulullah selalu tidak pernah berpisah dengan pintu kerelaan Allah. Sekali lagi, selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut hari kelahiran manusia termulia yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan, tidak pernah aku melihat seorang yang paling mulia dari umat ini seperti Fatimah kecuali ayahnya. Hasan Basri pernah berkata, tidak ada di umat Muhammad seluruhnya manusia yang ahli ibadah seperti Fatimah. Coba kita renungkan sedikit hadithul kisah. Mungkin riwayat hadithul kisah begitu banyak dengan versi-versi yang lain. Walaupun kesimpulan hadithul kisah itu ialah mengenai 5 manusia yang sedang ditutup bersama dengan aba'ah atau baju burdah yamani yang dimiliki Rasulullah, yaitu ketika turunnya firman Allah, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, yang mana di dalam selimut itu, dalam burdah itu adalah ada Rasul, Fatimah, Imam Ali, Hasan dan Husain. Riwayatnya bermacam-macam, yang dari Ummi Salamah, dari bermacam-macam, antara lain riwayat yang dari Siti Fatimah yang diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah Al-Ansari. Wallahu alam. Status riwayat ini mana yang lebih sahih dan wallahu alam, tapi yang amat populer yang sering kita baca hadithul kisah adalah riwayat dari Jabir mengambil dari Siti Fatimah. Coba kita melihat dalam hadithul kisah ini, kita akan menemukan bahwa Fatimah sentral segala sesuatu. Di riwayat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari meriwayatkan dari Siti Fatimah, cerita singkat hadithul kisah itu ialah begini. Siti Fatimah berkata, suatu hari datang ayah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ayahku berkata, Fatimah, aku sedikit demam, agak panas badanku. Manalah kisah atau itu selimut yang biasa aku pakai itu. Maka Rasulullah masuk ke kamar, diberikan oleh Siti Fatimah selimut itu atau abaah, serban yang besar itu. Tidak lama masuk Al-Imam Al-Hasan mengetuk pintu, mengatakan, salam bagimu wahai ibuku. Kata Siti Fatimah, salam untukmu wahai anakku. Ketika Imam Hasan begitu masuk ke rumah, Imam Hasan spontan teriak, Ummah, ibuku, aku mencium bau harum semerbak seperti baunya kakekku Muhammad. Kita ini yang banyak dosa kalau menyebut nama Rasul dan salawat, nggak merasa harumnya. Padahal nama ini setiap disebut pasti akan ada harum. Mudah-mudahan dalam hidup kita sekali-kali kita menikmati bau harum semerbak ketika disebut saja nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Fatimah, anakku, iya, datukmu itu dalam kamar, dalam kisah. Masuk Hasan, mengucapkan salam pada Rasulullah, kemudian minta izin dan diizinkan Rasulullah masuk juga di selimut itu. Tidak lama kemudian datang Husain, mengetuk pintu, mengucapkan salam pada ibunya, dijawab oleh Fatimah salamnya. Spontan Imam Husain berkata, Ummah, ibuku, aku mencium bau harum semerbak seperti baunya Rasulullah kakekku Muhammad. Kata Siti Fatimah, iya anakku, kakekmu Muhammad, datukmu Muhammad dengan abangmu sekarang ada di kisah itu. Pergi Imam Husain, mengucapkan salam, minta izin untuk masuk. Rasul menjawab, salam bagimu wahai pemberi syafaat umatku, masuklah. Masuk Imam Husain. Siti Fatimah kemudian meriwayatkan tidak lama datanglah Abul Hasan Ali ibn Abi Talib, mengetuk pintu, menyampaikan salam kepada putri Rasulullah. Siti Fatimah menjawab. Kemudian Imam Ali berkata, Fatimah, ya binta Rasulillah, aku mencium bau harum semerbak seperti bau harum saudaraku dan kekasihku Muhammad. Kata Fatimah, iya, dia dalam kamar, dalam kisah bersama kedua putramu Hasan dan Husain. Imam Ali mendekati, mengucapkan salam. Rasul menjawab salam dengan bermacam-macam pujian. Imam Ali minta izin masuk, disuruh masuk ke selimut sekali. Terakhir Fatimah maju. Fatimah mengucapkan salam pada ayahnya. Kemudian beliau minta izin untuk masuk ke kisah itu. Rasul menjawab dengan bermacam-macam jawaban dan pujian untuk Fatimah. Kemudian masuklah mereka berlima dalam kisah. Ketika mereka berlima dalam kisah, Allah memerintahkan Jibril untuk turun. Ketika Allah mengatakan, aku tidak ciptakan semua makhlukku, singkat riwayat, dari matahari, dari semuanya, kecuali untuk mereka berlima yang sekarang ini sedang dalam selimut. Ketika Jibril berkata, ya Rabb, waman tahtal kisah, siapa yang ada di kisah itu? Dengarkan Allah ketika ingin mengenalkan, disebut hum Fatimah wa abuha wa ba'luha wa banuha. Yang lima itu adalah Fatimah, ayahnya, suaminya, dan anaknya. Jibril kemudian berkata, ya Allah, engkau izinkankah aku masuk ke tempat kisah itu, li'akuna ma'ahum sadisa, untuk menjadi keenam dari mereka. Kata Allah, qad adzint, aku telah izinkan. Jibril turun, walaupun telah mendapat izin dari Allah, tapi Jibril belum masuk ke tempat itu sebelum minta izin lagi dari Rasulullah, ta'ziman wa tashrifan lil habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun, menyampaikan salam, minta izin masuk. Jibril masuk, kemudian Jibril membawa ayat, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kemudian Rasul berdoa dalam doa itu, ya Allah, inilah keluargaku, cintai yang mencintai mereka,
Aku damai yang damai dengan mereka. Aku perang dengan yang perang dengan mereka. Ya Allah, hilangkan dari mereka semua ridz dan semuanya. Yang ingin saya berhenti sejenak dalam hadis ini, coba kita lihat peran Fatimah. Beliau sentral segalanya. Rasul ketika sakit, beliau perginya ke rumah Fatimah. Fatimah adalah obat dalam dari segala penyakit. Bukan cuma penyakit jasad itu ringan, tapi semua orang yang memiliki dosa dan penyakit-penyakit hati bertawassullah kepada pintu Allah Zahra, di sana akan mendapatkan obat. Dan Rasul ingin mengajari. Karena itu ketika Rasul mau berdoa, Rasul minta agar semua mereka mengaminkan doanya. Kemana Rasul pergi? Ke rumah Fatimah. Memang beliau adalah tempat rujukan bagi siapa yang ingin rujuk dan bagi siapa yang ingin memperoleh sesuatu. Kemudian begitu ketentuan dalam hadis kisah itu menurut riwayat ini, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali ketika ingin maju masuk ke Rasulullah harus melalui Fatimah. Dia memang pintu Rasulullah. Beliau adalah pintunya Rasulullah yang kalau kita masuk rumah harus melewati pintu, dan Fatimah termasuk pintu Rasulullah. Sebagaimana Imam Ali pintu ilmu Rasulullah. Dan jangan kita masuk rumah tidak melewati pintu, karena itu salah. Fa'tul buyuta min abwabiha, begitu firman Allah. Datangi rumah, masuki rumah lewat pintunya. Fatimah bab. Begitu juga ketika Allah ingin mengenalkan siapa mereka berlima itu, yang disebut sentralnya oleh Allah adalah Fatimah, ayahnya, suaminya, dan anaknya. Kita tidak pernah berkata dan tidak pernah akan berkata, karena kalau kita mengatakan ini maka kita salah besar, bahkan dosa. Kita tidak pernah mengatakan Fatimah lebih mulia dari ayahnya. Tidak ada orang melebihi Rasulullah dalam kemuliaannya, tidak ada. Tetapi Fatimah adalah ketika Rasul ingin mengenalkan pada kita siapa Fatimah, Rasul hanya bersabda, Fatimah bad'atun minni wa hiya qalbi wa hiya ruhi allati baina jambayya. Fatimah sepenggal dariku, Fatimah hatiku, Fatimah ruh dan jiwaku yang ada di benakku. Kalau kita ingin tahu hati Rasulullah, Fatimah. Jiwa Rasulullah, Fatimah. Harus kita yakini juga Rasul bukan cuma sekedar menyanjung anaknya, emosi seorang ayah, tidak. Manusia ini tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Termometer orang bersama Allah dan Rasulnya adalah dengan Zahra. Zahra rela mendapat kerelaan Allah dan Rasulnya. Apabila Zahra marah, pasti akan memperoleh kemarahan Allah dan Rasulnya. Termometernya adalah Fatimah. Begitu ketentuan Rasulullah. Innallaha la yarda li ridhak wa yaghdab li ghadabik. Atau la yaghdabu li ghadabiki wa yarda li ridhaki. Sekali lagi, selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut hari kelahiran Siti Fatimah. Kenapa kita menyebut Fatimah? Kenapa kita mengenang Siti Fatimah? Kenapa kita mengenang Ahlul Bait? Kenapa kita adakan selalu hari-hari milad? Bahkan para pecinta Ahlul Bait seakan-akan tidak pernah ada bulan tanpa Fatimah. Tidak pernah ada minggu tanpa Fatimah. Bahkan tidak ada sehari tanpa Fatimah. Setiap kita membicarakan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak pernah kita lepas membicarakan putri kesayangannya Fatimah. Setiap kita membicarakan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib, ilmu Ali bin Abi Thalib, zuhudnya Ali bin Abi Thalib, pengorbanan Ali bin Abi Thalib, tidak pernah kita akan lupakan pendamping setia Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra.
Setiap kita membicarakan kedermawanan dan ibadahnya Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, keberanian, pengorbanannya dan kedermawannya Imam Hussein sebagai kedua-duanya Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Tidak pernah kita membicarakan mereka berdua tanpa membicarakan sang ibu yang melahirkan mereka, Siti Fatimah. Tidak pernah kita membicarakan kepahlawanan Zainab di Karbala atau setelah Karbala, keberanian Zainab, ilmu Zainab ketika mengajarkan tafsir Al-Quran di rumahnya di masa ayahnya, dan semua keindahan Zainab dan Ummi Kulsum adiknya. Tidak pernah kita membicarakan mereka tanpa kita membicarakan Fatimah, ibu yang melahirkan mereka. Bahkan kita tidak pernah membicarakan para a'immatul adhar tanpa membicarakan ibunda mereka Fatimatul Zahra. Tidak pernah kita akan membicarakan manusia yang dinanti oleh dunia, dinanti oleh seluruh alam untuk membawa keadilan, Al-Imamul Muntadhar Ajalallah Farajahus Syarif, kecuali kita membicarakan ibunda Fatimatul Zahra. Gak bisa lepas dari Fatimah. Dan itu yang diinginkan Rasulullah. Bagaimana kita mengingat Rasulullah tanpa mengingat hati Rasulullah, tanpa mengingat jiwa Rasulullah, tanpa mengingat sepenggal Rasulullah? Mustahil. Fakhrul Razi dalam tafsirnya pernah mengatakan, kalau tidak ada perintah dari Allah untuk mencintai Ahlul Bait, kalau tidak ada perintah, maka wajib bagi setiap yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk mencintai Ahlul Bait. Bukankah Rasul mencintai mereka? Maka wajib setiap muslim mencintai yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apalagi bukan cuman itu, bahkan perintah Allah, bahkan apa yang diminta oleh Allah agar dibayar oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam firman-Nya, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan, aku tidak minta opah kecuali cintai keluargaku. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ketika turun ayat ini, beliau meriwayatkan riwayat para sahabat bertanya, siapa kerabatmu yang wajib kita cintai? Rasul menjawab, Fatimah suaminya dan kedua putranya Hasan dan Husain. Kenapa kita membicarakan Sayyidah Fatimah Ahlul Bait? Karena mereka opah yang harus kita bayar. Kalau kita nggak berikan kecintaan ini, bagaimana, dengan wajah apa kita akan berjumpa Rasulullah? Kita masih mengharapkan syafaat Rasulullah karena tidak ada amal perbuatan yang kita andalkan. Salat kita, ibadah kita, zakat kita, puasa kita, sedekah kita yang semacam ini, banyak yang kita lakukan. Kalau kita melakukan, banyak yang kita lakukan cuma ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Yang kita andalkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menatap wajah Rasulullah mohon syafaat kalau opah yang beliau minta belum kita bayar? Sementara opah itu ada cinta pada keluarganya. Dan subhanallah, yang diminta adalah cinta, tidak berbicara taat. Walaupun konsekuensi cinta itu taat, tapi yang diminta adalah cinta. Kenapa cinta? Orang itu bisa taat melakukan sesuatu karena terpaksa, karena tidak enak kalau nggak melakukan, sungkan kata orang Jawa. Orang bisa meninggalkan sesuatu cuman karena terpaksa atau karena malu kalau dia melakukan sesuatu itu. Tetapi tidak pernah orang cinta karena terpaksa. Cinta hubungannya hati. Kalau dia sudah cinta, maka sebenarnya ia akan melakukan, bukan dorongan terpaksa, bukan dorongan rasa malu, bukan apapun dorongannya, tapi dorongannya adalah cuman berkaitan dengan bahasa hati, cinta. Karena itu taatnya orang yang cinta jauh berbeda dengan taatnya orang yang memiliki rasa cinta. Karena dorongan taat dari rasa cinta itu dari hati, bukan melakukan sesuatu basa-basi, tapi memang dari hati. Ini yang diminta, cinta, power. Dengan cinta ini ia akan melakukan segala sesuatu demi kekasihnya, dan semuanya murah.
Karena itu dalam hadis-hadis Ahlul Bait seperti Imam Baqir pernah meriwayatkan bahwa kalau kalian memiliki cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta Rasul dan keluarganya, maka kalian telah memiliki kekayaan yang tidak pernah mampu akan ditukar walau dengan seisi dunia ini emas. Cinta. Dan cinta ini tidak kenal jarak dan waktu, tidak kenal tempat. Tidak ada pemisah antara kekasih dengan kekasihnya. Tidak ada pemisah, tidak waktu, tidak tempat. Setiap orang mencintai sesuatu, dia hidup dengan yang dicintai. Saya ingin sedikit cerita, agak menyimpang tapi masih berkaitan dengan cinta. Ada sosok manusia yang paling dikenal karena orang itu mendapatkan kehormatan dari Rasulullah, yang Rasulullah pernah menyampaikan salam kepada dia. Mungkin kalau kita membaca sejarah tokoh-tokoh manusia besar, kita akan mampir kepada sosok manusia yang bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini hidup di zaman Rasulullah dan begitu mencintai Rasulullah, tapi nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi hidupnya, hatinya penuh dengan cinta pada Rasulullah. Uwais ini terkenal seorang yang bakti kepada ibunya, sehingga dia sulit meninggalkan ibunya untuk pergi ke kota Madinah. Dia hidup di Qarn. Ada yang mengatakan Qarn itu dekat dalam di Yaman, ada yang mengatakan Qarn itu di ujung Najd, yang di situ mikatnya Ahlul Hijaz sekarang. Suatu hari dia minta izin pada ibunya untuk pergi ke kota Madinah untuk melihat sang kekasihnya Sayyidul Wujud Muhammad, yang setiap hari cuman dia penuh dengan cinta pada Rasulullah. Ibunya berkata, iya, tapi kamu harus kembali cepat, jangan melebihi waktu-waktu, ditentukan waktunya. Uwais Al-Qarani sampai di kota Madinah. Dia berangkat seakan-akan dengan lari, dibawa oleh cinta dan ingin berjumpa dengan kekasihnya. Tapi begitu sampai kota Madinah, ia mendengar Rasul sedang di luar kota. Ia menanti, Rasul belum tiba. Ia ingat janji ibunya, maka ia harus terpaksa kembali meninggalkan kota Madinah dan tidak berjumpa dengan Rasulullah. Pulang dia. Rasul ketika kembali dari luar kota, ketika masuk kota Madinah, Rasul kemudian berkata pada sahabatnya, berhenti. Aku mencium bau cinta dan bau surga dari arah Qarn, dia bilang. Pasti ia, Uwais, telah datang menemui aku. Begitu Rasul ketika masuk kota Madinah, tercium bau cinta Uwais, sementara dia belum berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, aku mencium bau semerbak surga dan bau cinta dari dusun Qarn sana. Aku sampaikan pada kalian, siapa yang menjumpai kelak orang itu, sampaikan salamku untuknya. Allah, cinta menyatu dengan Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, ia begitu mencintai aku, tapi ia enggak berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, tapi ia kelak akan mati membela khalifahku. Dan memang dia mati membela Imam Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin, mati syahid bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah kejadian itu, setelah kemudian Rasul wafat, ada salah satu sahabat datang ke tempat Qarn menjumpai Uwais. Kemudian ia berkata, aku heran melihat engkau. Engkau begitu terkenal mencintai Rasul, tapi engkau tidak pernah melihat wajahnya. Engkau tidak pernah duduk bersamanya. Engkau tidak pernah mendengarkan sabda-sabdanya. Apa bukti kecintaanmu? Artinya dia ingin menyalahkan. Sebenarnya kamu harus ke Madinah. Sebenarnya kamu harus duduk bersama Rasulullah untuk membuktikan cintamu. Tapi aneh kamu ini. Mengaku cinta. Dan semua orang mengaku melihat kamu cinta, tapi
tapi engkau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah yang kamu cintai. Cinta model apa? Uwais diam saja. Kemudian Uwais berkata, aku ingin bertanya balik. Engkau setiap hari duduk dengan Rasulullah? Dia bilang iya. Engkau setiap hari melihat wajah suci Rasulullah? Dia bilang iya. Engkau mendengarkan sabda-sabda indah Rasulullah? Dia bilang iya. Diam Uwais. Kemudian Uwais berkata, aku ingin bertanya kepadamu satu pertanyaan. Ketika Rasulullah di perang Uhud, sempat gigi beliau jatuh patah. Tunjukkan kepadaku di gigi yang sebelah mana yang patah dari gigi Rasulullah. Kata orang ini, aku mendengar dan kita menyaksikan, tapi aku tidak ingat di gigi mana yang patah gigi Rasulullah. Engkau duduk setiap saat dengannya, engkau berjumpa dengannya, engkau melihatnya, tapi engkau tidak tahu gigi mulia itu ketika patah di daerah mana. Dia bilang, iya saya tidak tahu. Uwais kemudian membuka giginya. Lihatlah, dia bilang, demi Allah di gigi ini Rasulullah patah giginya. Dan saksikan demi Allah, ketika kejadian di Uhud itu Rasul patah, gigiku pun patah. Dia bilang, cinta. Cinta. Terus dia berkata, dengarkan, antara kekasih dengan kekasih tidak ada jarak, tempat atau waktu. Cinta. Dan itu yang diminta oleh Allah berkaitan kita memberikan ahlul bait. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Agar kita kemudian sedih ketika mereka sedih, gembira ketika mereka gembira, dan kemudian kita ingin memberikan yang terbaik, melakukan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Karena bukti cinta itu memang taat, bukti cinta. Tapi taat yang dilakukan, yang diberikan oleh orang yang memberikan, yang memiliki rasa cinta, berbeda dengan taat yang gak didorong dengan cinta. Memang konsekuensi cinta adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, selamat berbahagia, selamat bergembira kita menyambut hari kelahiran Siti Fatimah, manusia yang paling dicintai Rasulullah, manusia yang disebut oleh beliau sebagai hati beliau, jiwa beliau, pintu kerelaan beliau. Dan kelak beliau punya peran besar di akhirat. 2 minggu yang lalu saya sampaikan di tempat ini bagaimana hubungan Siti Fatimah dengan Al-Quran dalam masa hidupnya. Bahkan bagaimana sampai di padang mahsyar beliau membaca Al-Quran, bahkan sampai depan pintu surga sebelum masuk membaca Al-Quran. Kelak Siti Fatimah akan punya peran besar. Sungguh bahagia mereka pecinta Fatimah, karena cinta itu yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Karena ketika Rasul ditanya, dan beliau juga pernah bertanya, tahukah kalian kenapa putriku Fatimah ku namakan Fatimah? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui ya Rasulullah. Karena Allah menyapinya, menjauhkannya dia, pengikutnya, pecintanya, zuriyahnya dari api neraka. Bahkan Imam Baqir pernah meriwayatkan juga dari Jabir ibn Abdullah al-Ansari berkaitan dengan peran kelak Siti Fatimah di hari kiamat. Allahu Akbar. Beliau ketika wafat, gak ada yang mengubur beliau kecuali beberapa manusia atas permintaan beliau, sehingga sampai hari ini gak diketahui kemana kuburan beliau. Tetapi kelak di hari kiamat, ketika Rasul mengenalkan kepada kita kedudukan Fatimah, dan riwayat ini di semua buku kaum muslimin apapun mazhab mereka, bahwa Rasul pernah bersabda,
Kelak di hari kiamat, nada munadin, ya ahlal mahsyar, ya ahlal jama', ghudzu absarakum fa inna Fatimata binta Muhammad tajuzus sirat. Hai seluruh penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian, karena Fatimah putri Muhammad akan melewati sirat. Rasul menggambarkan atas riwayat Imam Baqir, kelak Fatimah ketika dibangkitkan dan akan melewati sirat, dikawal puluhan ribu para malaikat. Siti Khadijah kelak akan di samping beliau, Maryam di samping beliau, dan berapa wanita-wanita yang mulia di samping beliau. Penghuni mahsyar harus memejamkan matanya. Fatimah melewati sirat. Aneh, di akhirat ini kan gak ada perintah dan larangan. Perintah dan larang itu di dunia ini. Laksanakan, jangan laksanakan di dunia. Tapi aneh berkaitan dengan Siti Fatimah di mahsyar, masih ada perintah Allah, pejamkan mata kalian. Salah satu yang mensyarahi hadis ini, dalam bukunya ia pernah berkata, memang di akhirat tidak ada perintah dan larangan, tapi perintah Allah kepada seluruh umat manusia kelak di padang mahsyar untuk memejamkan matanya, karena di saat itu Fatimah tampil dengan cahaya aslinya dan seluruh mata gak pernah akan mampu menatap cahaya Fatimah, dan rahmat Allah terhadap mereka, hendaklah mereka memejamkan mata mereka. Fatimah bintin Nur, Zawjin Nur, Ummul Anwar, putri Sayyidil Wujudi Muhammad, yang cahayanya awal makhluk yang Allah ciptakan, dan Fatimah Badha'atul Mustafa. Ketika kelak Siti Fatimah melewati sirat sampai di pintu surga, karena setelah sirat itu surga. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia kelak akan melewati sirat ini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian pasti akan melewati, begitu ketentuan Allah. Siti Fatimah dengan penuh kemegahan, bahkan dalam riwayat di sana kelak akan menuntut beliau dengan membawa baju Imam Hussein yang penuh dengan darah pada mereka pembunuh-pembunuh putranya. Ketika beliau telah melewati sirat, ketika beliau sampai di pintu surga, ketika dalam pintu itu beliau membaca firman Allah, alhamdulillahilladzi, dan seterusnya, hadana lihada, dan seterusnya. Setelah itu beliau tidak masuk ke surga dalam riwayat itu, tapi beliau menoleh ke belakang, sehingga ada seruan dari Allah atas perintah malaikatnya untuk berkata, ya binta habibi, ma iltifatuki wa qad amartu biki ila jannati. Putri kekasihku, kenapa menoleh setelah ku perintahkan untuk masuk ke surgaku? Siti Fatimah kemudian beliau berkata, ya Allah, aku ingin tahu kedudukanku di sisimu di hari ini. Perintah Allah, ya Fatimah sali tu'tai, mintalah apa yang kamu inginkan, tamannai, harapan apa saja. Siti Fatimah berkata, ilahi antal muna wa fawqal muna. Aku cuma ingin tahu bagaimana nasib mereka, para pecintaku. Allah berfirman pada malaikat, keluarkan semua dari neraka yang mencintai Fatimah. Innallaha fatamaha wa dzurriyyataha syi'ataha wa muhibbiha minan nar. Setelah itu Allah masih berfirman, kata Siti Fatimah, aku ingin melihat juga bagaimana orang-orang yang mencintai keturunanku dan anak-anakku. Di situ kemudian ada perintah, dan ini riwayat dari Al-Imam Al-Baqir. Perintah dari Allah, lihatlah siapa yang pernah memberi orang makanan karena Fatimah,
memberi orang minuman karena Fatimah, menolong seseorang karena Fatimah, semua keluarkan dari api neraka supaya Fatimah tahu di mana kedudukannya di sisiku. Allahumma ja'alna min muhibbiha ya Rabb. Mudah-mudahan kita ditulis sebagai pecinta Fatimah. Karena Siti Fatimah tidak ingin ada orang pernah berbuat baik kepada salah satu pengikut dan pecintanya dan dzurriyyahnya kemudian gak mendapatkan balasan. Karena itu ayah Fatimah, Rasulullah, beliau pernah bersabda, dan hadis ini yang meriwayatkan Siti Fatimah sendiri, silahkan baca kalimat Mausu'atul Kalimah berkaitan dengan kalimat yang diungkapkan oleh Siti Fatimah dari Rasulullah, atau silahkan membuka langsung Musnad Fatimah, kumpulan hadis-hadis Fatimah yang beliau riwayatkan dari Rasulullah, bahwa Siti Fatimah pernah meriwayatkan dari Rasulullah, Rasul pernah bersabda, siapa yang pernah berbuat baik kepada keturunanku di dunia dan belum sempat mendapatkan balasan di dunia, aku di akhirat akan membalas mereka. Sekali lagi selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut hari kelahiran Siti Fatimah. Tetapi ayyuhal ikhwah, pasti kita tidak akan hanya hanyut membaca keagungan dan kebesaran Siti Fatimah, walaupun itu ada nilainya di hadapan Siti Fatimah. Pasti kita tidak akan hanya hanyut menambah ilmu mengenai kebesaran dan keagungan Fatimah kemudian kita berhenti. Pasti kita tidak akan cuman teriak-teriak menampakkan cinta pada Fatimah kemudian berhenti. Tapi yang ingin sambil kita bertawassul pada Siti Fatimah di hari kelahirannya, pada ayah Fatimah, pada suami Fatimah, pada putra-putra Fatimah, kita bertawassul, kita ingin mengkaji sejarah Siti Fatimah, kemudian ingin mengamalkan apa yang diminta oleh Siti Fatimah, karena ini penting sekali. Karena yang beliau minta adalah apa yang dibawa Rasulullah, nggak lebih dari itu. Konsekuensi cinta itu adalah kita selalu mengingatnya, kita selalu menyebutnya, dan kita selalu melakukan yang disenangi oleh yang kita cintai dan meninggalkan apa yang dibenci oleh yang kita cintai. Jangan sampai kita berkata cinta tetapi kita melakukan apa-apa yang beliau tidak senang, bahkan beliau benci, beliau larang. Dan jangan sampai terlewatkan dari kita melakukan hal-hal yang beliau cintai kemudian kita biarkan tanpa kita lakukan. Mencintai Fatimah, mencintai ayahnya, suaminya, anak-anaknya adalah bukti cinta. Itu adalah mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah tidak pernah lupa dengan orang sekelilingnya. Ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan setelah wafat Rasulullah, dan ini bisa dilihat dalam kitab A'lamul Hidayah juz 3 halaman 261 atau 91, bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan ada seorang datang ke rumah Rasulullah, ada seorang datang ke rumah Siti Fatimah, kemudian ia berkata, orang itu, Fatimah, apakah ayahmu meninggalkan sesuatu yang bisa kamu berikan untukku? Tinggalan ini bukan benda yang diminta, tapi adalah sabda-sabda indah Rasulullah. Kata Siti Fatimah, iya. Kemudian beliau memanggil jariyah, budaknya atau pembantunya. Dalam buku disebut jariyah tanpa menyebut nama. Mungkin juga itu Fiddah, pembantu beliau yang pernah kita bicarakan 2 minggu lalu. Beliau berkata, jariyah, carikan ada tutupan, ada bungkus bingkisan yang aku tutup dengan sutra itu, cari di mana, bawa ke sini. Sama pembantunya, budaknya dicari, nggak ketemu, kembali lagi, tidak ada, wahai Fatimah. Ketika mendengar tidak ada, Siti Fatimah mengarah, waihaki utlubiha fa innaha indi ta'dilu hasanan wa husaina.
hati-hati kamu, cari lagi. Sesuatu yang saya perintahkan kamu mencari itu nilainya di hadapanku seperti Hasan dan Husain. Innaha indi ta'dilu Hasanan wa Husaina. Apa yang nilainya seperti Sayyidai Syababi Ahlil Jannah. Budaknya, pembantunya mencari lagi. Ternyata dia sudah pinggirkan di tempat-tempat barang-barang yang akan dibuang, dikumpulkan jauh sana. Qammamatha fi qumamatiha. Terus diambil. Ketika diambil, dia datang bawa kepada Siti Fatimah. Ketika diambil, dibuka oleh Siti Fatimah, ternyata itu ada daun pelepah kurma yang ada tulisan Siti Fatimah yang beliau langsung belajar diimlakkan oleh Rasulullah. Ketika dibuka, ternyata ada hadis. Hadisnya begini, ingin saya baca. Walaupun kita tidak akan membicarakan semuanya, tapi untuk mendapatkan berkah dari sesuatu sabda Rasul yang nilainya di hadapan Fatimah seperti Al-Hasan wal Husain. Fa'idha fiha, dalamnya ternyata qala Muhammadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal mu'minin man lam ya'man ja'ahu bawa'iqah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yaskut. Kemudian beliau menyebutkan, innallaha yuhibbul khair al-halima al-muta'affif wa yabghadul fahisha al-dhanina as-sa'ala al-mulhif. Innal haya'a minal iman wal imanu fil jannah wa innal fuhsha minal bada' wal bada' fin nar. Ternyata yang dicari tadi, yang disuruh mencari itu adalah sabda Rasulullah yang nilainya di hadapan Siti Fatimah dinilai Hasan dan Husain. Ternyata itu sabda Rasul yang Fatimah menulis dari Rasulullah. Pertama ialah tidak dihitung kaum mukminin, tergolong kaum mukminin yang tetangganya tidak pernah selamat dari gangguannya. Artinya orang yang mengganggu tetangganya bukan tergolong kaum mukminin. Kemudian kedua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah jangan mengganggu tetangganya. Ketiga, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata yang baik atau diem. Allah mencintai orang yang baik, yang sabar menahan marah, dan yang afif, punya harga diri, tidak segampang, selalu menghargai dirinya. Tidak gampang-gampang dia melakukan sesuatu yang mencelahkan dirinya. Dan Allah membenci orang yang omongannya kotor, kikir, peminta, dan maksa kalau minta. Rasa malu itu dari iman, dan iman itu tempatnya di surga. Tapi kejelekan dan omongan yang kotor itu dari kejelekan, dan kejelekan itu tempatnya di neraka. Kalau kita melihat hadis ini, semuanya urusan untuk apa? Untuk kehidupan seorang muslim dalam segi hubungan dia dengan sesama masyarakat. Karena Siti Fatimah tidak pernah melihat Islam ini cuma mengatur hubungan seseorang hanya dengan Allah, tapi punya hubungan sesama masyarakat. Karena itu Imam Hasan putranya pernah menceritakan, aku melihat ibuku di malam Jumatnya di mihrabnya semalam suntuk berdoa, salat dan berdoa, menyebut nama tetangga-tetangga, dan banyak nama orang disebut, didoakan dalam salatnya. Aku mendengarkan, gak menyebut sekalipun namaku atau nama adikku Husain dan keluarganya. Di pagi hari aku bertemu pada ibuku, ibuku, semalam aku mendengarkan engkau mendoakan orang-orang sekian banyak, kamu sebut namanya, tapi kamu gak mendoakan kami. Kata Fatimah, bunai, al-jar qabla dar, dulukan tetangga sebelum penghuni rumah. Hadis yang dibawa oleh Siti Fatimah ini, kita di penghujung pertemuan kita, tapi suatu saat perlu direnungkan. Ini yang nilainya seperti Hasan dan Husain di Siti Fatimah. Kadang-kadang masyarakat ini jadi rusak karena kita berbicara sesuka kita.
Sementara hadis ini tidaklah berbicara baik atau diam. Masyarakat suka tidak memperoleh ketentraman dalam kehidupannya menjadi seorang muslim pengikut Rasulullah karena gangguan tetangga demi tetangga. Masyarakat tidak tentram karena omongan-omong yang kotor, yang menjijikkan omongan itu. Sementara segi-segi semacam ini yang sangat diperhatikan oleh Islam. Karena itu kemudian Islam mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada baiknya dalam berisik mereka, pembicaraan mereka, kecuali dalam 3 hal: ketika memerintahkan untuk sedekah, ketika memerintahkan yang baik, ketika mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Siapa yang melakukan hal itu hanya untuk Allah, Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ayyuhal ikhwah, itu yang bisa kita sampaikan di malam kita memperingati hari kelahiran Siti Fatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Siti Fatimah. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat Siti Fatimah. Mudah-mudahan mata kita yang kadang-kadang terlalu banyak menatap dosa ini diberi kesempatan sebelum kita wafat menatap wajah Fatimah sebelum kita wafat. Mudah-mudahan di akhir sakarat kehidupan kita mau datang Fatimah, ayahnya, suami dan anak-anaknya, agar kita bawa bekal menuju kepada Allah dengan kecintaan pada Fatimah, ayah, suami dan anak-anaknya. Dan mudah-mudahan kita diberi berkah oleh Allah, bisa mengamalkan, diberi taufik oleh Allah, bisa mengamalkan apa yang diajarkan kepada kita oleh Fatimah. Kita hanya bisa berkata, ya Fatimah, ya wajihatan indallah, ishfa'i lana indallah, ya wajihatan indallah, ishfa'i lana indallah, ya wajihatan indallah, ishfa'i lana indallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.